Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sedulur-dulur semuanya yang bergerak di usaha penggilingan padi ya. Di sini saya akan memberikan tip ya bagi teman-teman yang menggunakan mesin pecah kulit jenis LM24 yang mana dalam proses pecah kulit itu mengalami ya gabah susah terkupas ya. Memang ada beberapa faktor di sini. Kadang-kadang itu gabah itu terlalu basah ataupun kotor. Itu memang menyebabkan kulit gabah itu tidak terkupas dengan sempurna. Ya. Tapi satu sisi kita juga harus melihat mesin kita gimana cara settingnya, dalam arti gimana cara pengaturan rollnya ini. Sebenarnya itu saling berkaitan ya teman-teman ya, dari segi gabahnya ataupun dari mesinnya itu sendiri. Dan di sini saya akan mengasih sedikit tip ya apabila teman-teman mengalami kendala seperti itu. Di sini saya menindaklanjuti dari konten saya. Ya, di situ ada komentar saya menggunakan LM24 seperti komentarnya, dan gabah tidak terkupas dengan sempurna. Dalam arti sangat sulit untuk mengupas kulitnya. Dan di konten kali ini saya menindaklanjuti dari komentar tersebut. Langsung saja. Dan buat teman-teman sedulur-dulur semua yang baru menemukan channel saya ini ya, apabila Anda tertarik dengan konten yang saya buat ini, terlebih dahulu saya mohon untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya, tombol subscribe-nya dan loncengnya, biar saya lebih semangat untuk mengembangkan ya konten yang saya buat ini. Apabila teman-teman yang udah senior ya, yang bergerak usaha di bidang penggilingan padi, apabila Anda tidak tertarik dengan konten tersebut, abaikan saja. Dan teman-teman yang masih pemula dan membutuhkan informasi dari saya, tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Dulur-dulur semuanya, apabila dulur-dulur semuanya menggunakan jenis LM24 dan gabahnya itu susah terkupas ya. Ini dari segi mesinnya dulu ya, di luar masalah gabahnya. Ini karena kita harus fair, kadang-kadang itu gabahnya itu basah, itu susah terkupas. Dan kita cari masalahnya juga di mesinnya. Rata-rata yang menggunakan LM24 yang susah terkupas apabila melakukan proses penggilingan padi, yakni proses pecah kulit ya. Ini apabila ini salah satu roll di sini salah satu udah tipis ya. Ini salah satu tebal dan salah satu tipis. Ini kita kendorkan dulu. Ya, udah kendor. Apabila roll yang satu udah tipis ya, ini jangan sampai terbalik masangnya. Ini tebal harus posisi diduduk ya. Ini kan duduk ini. Apabila ini pernya ini kita steral pressnya ini digeser, ini yang berat kan ini ya, posisi yang sebelah sini nih ya, yang depan. Ini kebetulan yang posisi depan ini yang udah tipis ya. Ini apabila terbalik posisinya ini yang tipis itu di sini, ini makanya proses pecah kulit nanti akan susah. Ini perlu teman-teman perhatikan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Sebenarnya penyebabnya apa saya sendiri kurang paham ya, kurang tahu. Ini sebenarnya udah sering saya praktekkan. Apabila yang tebal ini posisi di depan, ini susah sekali terkupas. Nah, mungkin tekanan pressnya itu kurang maksimal ya, karena ini yang gerak itu yang depan sini, sedangkan ini yang duduk ini yang belakang, yang diam. Ini sekedar berputar ini. Ini berputar maju, sedangkan ini kebalikannya mundur sehingga gabah nanti terkupas. Ditambah lagi perhatikan juga untuk gabahnya apabila terlalu basah,
kadar airnya itu ya, masih basah ya. Cirinya seperti ini. Kalau kita patahkan nih, salah satu contoh kecil gabah ini kalau posisi ini kita patahkan ya, ini bisa patah dengan sempurna. Ini berarti udah kering. Tapi kalau susah patah, artinya itu gabah itu belum cukup kering untuk diproses. Itu dari segi gabahnya. Tapi dari segi mesinnya kita harus memperhatikan juga ya. Terserah rollnya, ini mau Yanmar, mau Ricci, maupun pakai yang Tiger, itu kan banyak sekali macam-macam merek roll ya. Nah, tapi kalau kondisi roll sudah tipis sebelah, yang satu sudah tipis, yang satu sudah masih tebal seperti ini jangan pasangnya nggak boleh terbalik. Ini yang duduk harus yang tebal, sedangkan satu yang tipis gitu. Perhatikan juga untuk setelan anginnya. Ini nampak nggak di kamera ini? Ini setelan anginnya cukup 3/4 ya. Untuk diesel, untuk dieselnya, untuk gas standar diesel ya, ini cukup 3/4. Dan ini ya dulur-dulur ya, ini saya tambahkan juga untuk gimana sih pemasangan untuk poli yang ideal itu berapa. Itu ya, kemarin juga ada komentar yang masuk juga untuk pengaturan polinya gimana. Ini di sini saya menggunakan jenis Jiangdong ya, 20 PK. Karena walaupun saya menggunakan alat bantu elevator juga untuk menggerakkan mesin pecah kulit LM24 ini, tenaga yang dihasilkan dari 20 PK ini lebih dari cukup ya dulur-dulur semuanya. Di sini saya menggunakan poli ya, untuk poli yang di roda gendengnya itu ukuran 14 ya. Sebenarnya 12 udah cukup, lebih dari cukup ya. Tapi karena saya menggunakan poli 14 dan dieselnya ini menggunakan 20 PK, makanya gasnya setengah udah cukup ya untuk menggerakkan mesin LM24 ini dan alat bantu juga, yakni elevator ini ya. Apabila teman-teman menggunakan diesel ya, dia di bawah 10 PK, mungkin 5,5 PK R175 ataupun R180, itu sebenarnya cukup untuk proses pecah kulit, sebenarnya udah kuat. Tapi saya sarankan menggunakan poli yang kecil, jangan 14. Polinya cukup 10 atau 12 saja ya. Dan untuk gas, untuk jenis diesel R175 walaupun dan R180 ya, yang 5,5 sama 6 PK, itu gasnya harus kenceng ya dulur-dulur ya. Gasnya harus kuat, biar kinerjanya piston itu tidak terporsir. Terkecuali teman-teman semua dulur-dulur menggunakan diesel di atas 10 PK. Ini bisa menggunakan poli yang di roda gendengnya itu di atas 10, di atas 12 bisa, 14 bisa, 16 bisa gitu kan. Tapi saya sarankan jangan sampai walaupun dieselnya itu PK-nya besar, 16 PK, 16 PK atau 20 PK seperti punya saya ini, jangan lebih dari 14 ya. Ukuran polinya jangan lebih dari 14 cm ya, cukup 14 saja. Kalau sampai menggunakan poli yang paling besar itu yang ukuran 16, itu sebenarnya kuat, tapi untuk dieselnya itu terasa terporsir ya. Biar nggak terlalu terporsir tenaganya dieselnya, maka gunakan poli maksimal ukuran 14, ukuran 12 lebih bagus. Diesel akan semakin enteng, walaupun pergerakan nanti imbasnya nanti pergerakan LM24 nya nanti agak lambat ya, yang berkenaan dengan blowernya.